got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Marsha Kamila dari 10 TJKT 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai administrasi sistem jaringan. Di mana video kali ini kita sudah masuk ke bab yang ke-11, Create, View, and Edit File. Langsung saja kita masuk ke materi apa saja yang akan kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 6 materi yang akan kita bahas. 1. stdin, stdout, stdr. 2. Pengenalan Vim. 3. Edit file dengan Vim. 4. Edit file dengan Nano. 5. Add perintah more and less. 6. Perintah head and tails. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu stdin, stdout, stdr. Teman-teman di sini bisa lihat di sini ada stdin, stdout, stdr. Jadi stdin ini merupakan standar input, begitupun stdout. Stdout itu adalah standar output dan stdr itu merupakan standar error ya teman-teman. Jadi apapun yang kita ketikkan itu akan berada sebagai stdin atau standar input. Nantinya dari apa yang sudah kita inputkan itu akan diproses dan hasilnya baik itu berupa output maupun error itu akan dimasukkan atau ditampilkan dalam terminal. Di sini kita akan belajar mengenai cara untuk memanipulasi agar hasil output maupun error itu akan ditampilkan dalam sebuah file. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan supaya teman-teman lebih paham. Kita buka Debian desktop-nya. Oke, misalkan saya ketikkan ls. Di sini saya ketikkan perintah ls. Nah, ls merupakan stdin-nya ataupun standar inputnya. Ketika saya enter, hasil yang ditampilkan ketika saya mengetikkan perintah ls itu merupakan standar outputnya. Nah, kalau standar error-nya itu, misalkan saya ketikkan ls dirk ya teman-teman. Nah, di sini tuh dia tidak ada dirk, jadi dia menampilkan stdr-nya atau errornya. Nah, di sini saya akan memanipulasi bagaimana cara supaya hasil dari output atau errornya itu akan ditampilkan ke dalam sebuah file. Teman-teman bisa ketikkan perintah, misalkan di sini ls lebih dari output .txt. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memasukkan hasil dari output itu ke dalam sebuah teks, teman-teman bisa tambahkan simbol lebih dari, kemudian enter. Nah, ini tidak ada menampilkan hasil outputnya ya teman-teman. Untuk mengecek outputnya, teman-teman bisa ketikkan perintah get output .txt. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, nanti dia akan menampilkan output dari ls-nya ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya mengetikkan ls dari dir b ls dir b lebih dari output .txt. Enter.
Jika saya enter, dia tidak bisa menampilkan ls dari dir B-nya. Nah, kemudian saya akan cek pada output get output titik txt. Enter ya teman-teman. Seperti ini nanti hasilnya dari ls itu akan hilang dan diganti hasil dari ls dir H ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kalau misal kita mau menambah hasil outputnya tadi tanpa menghapus output yang lama? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah ls min r. Lebih dari ya teman-teman, lebih dari output titik txt. Enter. Nanti dia tidak akan menampilkan hasil output apapun. Nah, ketika kita cek get output get output titik txt. Nah, dia akan menampilkan hasil dari ls min r-nya tadi dan tanpa menghapus dari dir B-nya ya teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan yang error, misalkan di sini ls dir k. Ketika kita enter itu nantinya menghasilkan stdr-nya ataupun errornya. Misalkan di sini kita menyimpan stdr-nya ini ke dalam sebuah file. Misal kita ketikkan Nah, dia akan menampilkan hasil dari ls min r-nya tadi dan tanpa menghapus ls dir B-nya ya teman-teman. Dari ls B ya teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan yang error, misalkan di sini ls, kita ketikkan ls dir k. Ketika kita enter itu nanti akan menghasilkan stdr-nya ataupun errornya ya. Misalkan di sini kita akan menyimpan stdr ini ke dalam sebuah file. Misal kita ketikkan ls. Kita ketikkan ls dir k lebih dari spasi output titik txt. Enter ya teman-teman. Jadi nantinya itu kita enter ya teman-teman. Tetap ada errornya ya teman-teman karena ls dir k itu
merupakan output melainkan sebuah error. Nah, teman-teman bisa ganti perintahnya dengan seperti ls dirva ls dirva ls dirva 2 lebih dari error titik txt. Enter. Seperti ini ya teman-teman. Ketika kita enter sudah tidak ada perintah errornya lagi ya teman-teman, ataupun peringatan errornya lagi, kita bisa ceknya seperti ceknya sama seperti yang tadi, yang output dengan get error txt. Untuk yang memasukkan error ke dalam file itu sebenarnya sama dengan yang output tadi ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau menambahkan lagi dengan perintah, ya kita di sini tambahkan, misalkan di sini kita juga tambahkan ls kasih perintah error error. Kita bisa ceknya sama seperti yang tadi, yang output dengan get error txt ya teman-teman. Enter. File itu sebenarnya sama dengan yang output tadi ya teman-teman. Misalkan kita mau menambahkan lagi dengan perintah, kita di sini tambahkan, misalkan di sini kita juga tambahkan ls error txt seperti ini, kemudian kita get error txt di maaf salah, bentar teman-teman. Kita tambahkan, kita dir c 2 lebih dari spasi error titik txt, lalu enter. Kemudian kita get error txt enter. Nah, di sini untuk dirga itu nanti akan hilang, ini akan hilang ya teman, hilang dan diganti dengan dir sama dengan yang output tadi ya teman-teman. Misalkan kita mau menambahkan error yang baru tanpa menghapus yang lama, bisa ketikkan perintah seperti ini. Misalkan di sini ls dir m dir m 2 lebih dari, kita tambahkan 2 kali simbol ya teman-teman, kemudian dot txt txt lalu enter. Jika kita enter, kemudian kita akan coba lihat di get error txt.
Nah, dia akan menambahkan error yang untuk dir tadi tanpa menghapus yang dirnya ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau mengabaikan error dari dir m ini, teman-teman bisa ketikkan perintah misalkan ls dir m 2 lebih tinggi pas maaf salah 2 lebih dari spasi slice depth D-nya besar ya teman-teman, maaf saya salah. D-nya kecil, depth slash 0, enter. Kita enter, nanti dia akan kita ketikkan lagi ls dir m salah, maaf salah, get error.com.txt, enter. Nanti dia akan memunculkan seperti ini ya teman-teman. Lalu get slash dev slash 0. Di sini tidak nanti di sini tidak akan ada apapun ya teman-teman, karena untuk LSDM itu tadi kita abaikan errornya, tidak menyimpan errornya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk perintah ini itu hanya dikhususkan untuk error saja ya teman-teman. Kalau misalkan output kita diabaikan itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Jadi hanya dikhususkan untuk error saja. Nah, kita akan lanjut materi selanjutnya. Nah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu pengenalan film. Materi yang berikutnya yakni mengenai pengenalan dari film. Jadi, film, film, film itu merupakan teks editor yang paling sering digunakan pada Linux, baik itu di Debian, Ubuntu, maupun CentOS. Ketika teman-teman itu mau menjadi seorang sistem engineering, teman-teman itu harus bisa menguasai film ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan film itu untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Nantinya kalau misalnya kita masuk ke dalam film by default kita itu akan berada pada command mode ya, di sini ya teman-teman. Teman-teman nanti di command mode itu kita tidak bisa mengetikkan perintah apapun. Nah, untuk mengetikkan perintah atau mengedit filenya, kita itu harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan iya L ya teman-teman, seperti ini. Nanti dia akan masuk ke dalam insert mode. Setelah selesai mengedit, teman-teman itu bisa kembali ke command mode dengan perintah esc. Teman-teman seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau menyimpan dan mau keluar, seperti itu.
Kemudian kalau misal kita mau menyimpan dan mau keluar, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini 2WQ seperti itu. Jadi WQ itu sebenarnya adalah kombinasi ya teman-teman. W itu untuk keluar dan Q itu untuk W itu untuk menyimpan dan Q itu untuk keluar. Seperti itu mungkin kita akan contohkan saja supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, kita langsung saja ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah v lalu tab ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk v itu belum ada ya teman-teman. Jadi kita perlu menginstal perintah v-nya. Jadi kita untuk menginstalnya itu kita harus masuk ke dalam root, jangan pada user biasa. Karena Pak, kalau misal pada user biasa itu nanti kita tidak akan mendapatkan izin. Nanti di sini saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita ketik su, masukkan kata sandi. Jadi di sini kita akan coba untuk install perintah vim-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa ketikkan perintah. Teman-teman bisa ketikkan apt slash get install vim. Lalu enter. Di sini teman-teman bisa klik yes. Bisa pilih yes atau no. Kalau saya yes. Nah, enter. Kemudian ini kita disuruh untuk menambahkan drive-nya terlebih dahulu. Di sini kita coba untuk tidak full screen terlebih dahulu. Nah, kita lanjut materi yang ketiga yaitu edit file dengan vim. Langsung saja kita buka aplikasi Debian-nya. Nah, di sini kita akan cek apakah perintah vim sudah ada. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah terinstall. Nah, kita akan berikan perintah vim txt, lalu enter. Nah, teman-teman ingat nggak tadi untuk masuk ke dalam vim kita by default itu ada pada komen mode. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari komen mode ya teman-teman. Ini komen mode ya teman-teman. Jadi kalau misal kita mau membuat file menggunakan film misalkan tadi seperti ftx
txt itu ketika ada, kalau misal belum ada file debug.txt, dia akan membuat dan masuk ke dalam file pengeditannya. Kalau misal filenya itu sudah ada, dia akan langsung masuk ke dalam editingnya ya teman-teman. Tidak akan membuat filenya lagi. Nah, di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun, teman-teman. Nah, kita untuk mengetiknya kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di bawah ini tulisannya akan menjadi insert seperti ini. Nah, kita di sini kita sudah mulai untuk mengedit filenya. Misalkan di sini di sini saya akan menambah halo 1, enter, halo 2, halo 3. Kemudian kita akan kembali ke komen modenya karena kita sudah selesai mengeditnya. Teman-teman bisa klik yang ESC. Teman-teman bisa ketikkan ESC. Nah, bisa klik ESC ya teman-teman yang ada di keyboard. Nah, di sini untuk tulisan insertnya itu dia sudah tidak ada ya teman-teman, sudah hilang. Nah, di sini kita akan menyimpan dan keluar dari filmnya dengan perintah tik dan nah kita akan keluar dengan utuh lah nang AI kepriye dikon shift plus filmnya dengan perintah ya teman-teman, lalu enter. Kemudian, nah di sini kita sudah berhasil untuk keluar dari filmnya. Nah, teman-teman di sini kita coba ls apakah si dev.txt itu dia sudah ada. Nah, di sini dev.txt itu sudah muncul ya teman-teman. Kita coba lihat isi dari dev.txt dengan perintah get dev.txt. Nah, di sini ada halo 1, halo 2, halo 3 ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba perintah vim dev
cat.txt. Nah, di sini masih ada ya teman-teman. Ini masih ada. Halo 1, halo 2, halo 3. Kita akan masuk ke dalam insert mode-nya lagi karena kita akan mengedit dengan cara ketikkan i. Di sini kita sudah ketikkan i. Nah, di sini saya akan menambahkan line 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan halo 4, maaf salah ya teman-teman. Halo 4. Nah, di sini saya akan kembali ke comment mode lagi. Kemudian saya akan keluar dan simpan dengan perintah .2. Enter. Nah, kita coba kita cek dengan perintah cat dev itu txt. Nah, di sini halo 1, halo 2, halo 3, halo 4, tambahan halo 4 teman-teman yang baru saja kita edit. Di sini saya akan coba untuk keluar dari filmnya tanpa menyimpan perubahannya ya teman-teman. Misal di sini saya akan masuk tim dev.txt. Enter. Kemudian kita masuk ke insert mode. Kemudian di sini saya akan menghapus line 4. Halo 4. Nah, di sini saya sisakan halo 1 ya teman-teman. Kita kembali ke comment mode. Nah, kemudian di sini saya akan keluar saja tanpa menyimpan. Nah, untuk keluar saja tanpa menyimpan, teman-teman bisa menggunakan Q saja ya teman-teman. Q, enter. Nah, di sini itu dia tidak akan bisa ya teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke dalam insert mode lagi. Kemudian di sini saya akan keluar tanpa menyimpan. Nah, di sini menggunakan perintah .2 dan tanda seru. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter di sini ketika kita cek cat.txt
txt. Halo 1, halo 2, halo 3, halo 4 itu masih ada ya teman-teman. Karena tadi waktu kita menghapus itu kita tidak menyimpan tapi kita hanya langsung keluar saja. Nah, kita lanjut materi yang keempat. Edit file dengan Nano. Untuk Nano itu fungsinya sebenarnya mirip dengan Vim ya teman-teman, cuma Nano itu lebih praktis dan simpel daripada Vim. Nah, jadi kalau di Vim itu ketika kita mau mengedit, kita masuk ke dalam comment mode, kemudian kita harus masuk lagi ke dalam insert mode, kemudian nanti baru kembali lagi ke comment mode. Nah, baru bisa menyimpannya. Kalau misal di Nano itu bisa langsung mengedit filenya ya teman-teman. Di sini kita langsung saja masuk ke Debian yang tadi. Kita beri perintah nano dev maaf salah ya teman-teman, nano index.txt akan langsung mengedit. Kalau misal dinda.txt itu belum ada, dia itu akan membuat lalu kemudian akan mengeditnya. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini saya akan mulai mengedit. Misalkan saya di sini menambahkan C1 halo 1 C halo C halo 1 C halo 2 C halo 3. Nah, misal tanda panah yang ngadep ke atas ini itu
itu kontrol ya teman-teman. Ini kemudian tak ditambah dengan huruf yang berikutnya, misalkan X, jadi kontrol X, X itu keluar untuk exit ya teman-teman. Kemudian CTRO untuk write out atau tulis. Lalu kemudian CTRU di sini itu U sebagai paste ya teman-teman. Paste bisa ketikan atau klik CTRL X. Di sini untuk menyimpan teman-teman bisa ketikan klik CTRL X ya teman-teman. Nah, kemudian pilih yes. Kita klik yang yes atau ya, enter. Enter. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk cat dinda txt, kita enter. Nah, di sini file dinda punya Nah, di sini terdapat halo 1, halo 2, halo 3, halo 4 ya teman-teman.
Nah, misalkan di sini kita masuk lagi dengan perintah nano txt, enter. Isinya itu sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan C. Di sini saya akan menambahkan halo, bentar saya. Bahkan C halo 5 ya, teman-teman. C halo 5. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpan dengan CTRLO ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya kalau misal di CTRLX kita itu dinyatakan mau menyimpan atau tidak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan CTRLO, nanti dia langsung menyimpan ya, teman-teman. Tanpa menanyakan mau disimpan atau tidak. Di sini saya sudah exit. Kemudian di sini saya akan coba get nano spasi dev titik txt. Nah, di sini saya menuliskannya perintah get nano dev titik txt. Nah, di sini untuk C line 4 dan 5 sudah ditambahkan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut materi yang kelima. Oke, kita lanjut materi yang kelima, yaitu perintah more and less. Langsung saja kita buka Debian-nya. Ini saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su, enter. Kemudian kita masukkan password ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah get slash log slash log slash root titik log. Teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini ya, teman-teman. Jadi buat log itu dia berisi catatan proses saat kita booting pada Debian ya, teman-teman. Di sini kita enter. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sangat banyak ya, teman-teman. Sekarang kita coba ganti cap-nya dengan more ya, teman-teman. Ya, di sini kita,
kita ganti capnya dengan more ya teman-teman. Kita ketikkan kayak tadi, var log slash boot titik log. Nah, di sini nah, jadi untuk tampilannya more itu dia hanya menampilkan sebagian saja ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kalau semisal teman-teman ingin menampilkan di bawah lagi, teman-teman bisa klik enter. Klik enter. Menampilkan per satu baris seperti ini ya teman-teman. Nah, ataupun bisa menggunakan tanda bawah, atas, dan bawah pada keyboard seperti ini ya teman-teman. Jadi ya, jadi bedanya itu kalau misal kita pakai enter itu dia bersatu baris, kalau misal pakai yang tanda panah ke atas ataupun ke bawah dia akan menampilkannya persatu tampilan per tampilan gitu ya teman-teman. Jadi persatu halaman seperti ini ya teman-teman. Jadi kelemahannya untuk more itu kalau misal kita berada pada Debian yang versi CLI itu dia tidak bisa kembali lagi ke atas ya teman-teman. Kalau misalnya pada GUI itu dia masih bisa kembali ke atas ya karena kebantu sama mouse gitu sama kursornya juga seperti itu. Sedangkan kalau misal pada Debian CLI itu dia tidak bisa. Nah, untuk menutupi kekurangannya kita bisa menggunakan less ya teman-teman. Jadi men aja ana langsung tulisan exit, copy, clear, men langsung kosong kabeh priye? Clear diketik. Iya. Oke, oke, makasih. Jadi teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini ya teman-teman. Perintah less slash var slash log slash bot titik log. Nah, tadi kan di sini menggunakan more ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti menjadi less kemudian enter. Di sini nanti ada tulisan seperti ini ya teman-teman. Bisa klik Y. Bisa klik Y saja. Dia akan menampilkan seperti more tadi, tapi ini tidak bisa scroll ke atas dan ke bawah. Kita bisa enter. Kalau mau ke bawah kita bisa enter, teman-teman bisa di sini bisa menggunakan tanda panah ke atas seperti tadi ya teman-teman.
Nah, kita lanjut materi yang kelima cukup sampai di sini. Kita lanjut. Nah, kita lanjut materi yang terakhir atau yang keenam yaitu perintah get enter. Langsung saja kita ke Debian ya teman-teman. Di sini ketikkan perintah show lalu password. Di sini get slash var slash log slash dot titik log, enter. Lalu di sini kita ketikkan more ya teman-teman. Yang tadi more slash var slash log slash dot titik log, enter. Nah, di sini kita bisa enter atau pada fitur yang atas bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa ketikkan less pasif var log about titik log, enter. Kita enter saja ya teman-teman. Nanti dia akan menampilkan seperti mau tadi, tapi ini bisa di roll ke atas ke bawah, kita bisa enter. Kalau mau ke bawah kita enter. Kita juga bisa menggunakan tanda panah ke atas ke bawah ya teman-teman. Di sini masukkan tile var log titik log. Nah, di sini dia akan menampilkan 10 baris terakhir pada bot log seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bisa saja memanipulasi, misalkan kita mau lihat baris pertama dari bot log itu, teman-teman mau lihat 3 baris pertama di sebuah file, misalkan file bot log ya, di sini untuk filenya teman-teman bisa ganti jadi head. Kita head min n 3 slash var slash log slash code
titik log, kemudian kita enter. Nah, dia akan menampilkan 3 baris pertama pada file bot log. Nah, misalkan teman-teman ketikkan perintah seperti ini, kita enter, jadi dia akan menampilkan misalkan teman-teman ketikkan perintah seperti ini, kemudian kita enter, jadi dia akan menampilkan 3 baris terakhir pada file bot ya teman-teman. Nah, pada bab 11 ini cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.